Salam dan bahagia teman-teman semuanya. Halo, perkenalkan saya Dwi Hartanti dari SMA Negeri 1 Klaten. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata terkait dengan modul 1.1, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengetahuan yang telah saya peroleh selama mempelajari modul ini antara lain: pertama, mendidik bersumber trilogi pendidikan. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan sebagai tuntunan. 4. Pendidikan budi pekerti. 5. Pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. 6. Berhamba pada anak. Dari 6 pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya sampaikan tadi, di situ terdapat konsep trilogi pendidikan yang isinya ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, di mana konsep trilogi pendidikan ini digunakan sebagai pijakan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, perubahan konkret yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Dalam hal ini, saya harus bisa bergerak mengutamakan kepentingan peserta didik. Perubahan kedua yaitu memahami karakteristik siswa yang unik dan berbeda. Di sini, saya harus bisa menerima keberadaan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, perubahan yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dalam hal ini, saya menggunakan sumber belajar lainnya, antara lain internet, YouTube, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, penerapan pembelajaran yang sudah saya lakukan seturut dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain: pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dengan suasana belajar yang menyenangkan, membuat siswa belajar secara efektif, siswa dengan penuh percaya diri dan mandiri mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Penerapan yang kedua, memberikan kemerdekaan kepada murid dalam berkreativitas sesuai bakat dan minatnya. Di sini, saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Dalam hal ini, anak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dalam bentuk tampilan video, audio, infografis, dan slide presentasi. Penerapan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Di sini, saya sebagai pembimbing ekstrakurikuler Secure Semansa, di mana saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat memilih peminatan sesuai dengan potensinya. Adapun peminatan di ekstrakurikuler Secure yang bisa dipilih siswa yaitu web design, multimedia, dan komputer grafis. Penerapan yang keempat, pembelajaran dilaksanakan di dalam dan di luar ruangan. Tujuan dari pembelajaran dilaksanakan di dalam dan di luar ruangan ini yaitu untuk mengatasi kebosanan dan kepenatan siswa saat belajar di dalam kelas. Penerapan yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Dalam hal ini, saya melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya,
Di sini saya akan menyampaikan testimoni terkait dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Testimoni ini berasal dari rekan guru dan juga dari siswa. Selamat mendengarkan. Semangat pagi Bapak Ibu guru yang hebat, saya Rosminati memberikan testimoni saya tentang saudara saya Ibu Dwi Hartanti STMPD. Satu hal yang menarik dari beliau sangat concern di bidang ibu. Di tangan beliau anak-anak saya di SMA 1 Klaten maju sekali di bidang ini. Beberapa event memenangkan lomba. Bu Dwi itu juga punya semacam rasa mencintai yang lebih terhadap sekolah ini, sehingga rasa cinta itu menjadikan dia ketika mengajar betul-betul dari hati, membuat anak-anak senang, membuat anak-anak gembira, membuat anak-anak merindukan. Metode materi selalu dikolaborasikan, dan dialah juga salah satu dari guru yang concern tentang perubahan-perubahan. Maka tak hayal, tak heran beliau sampai pada titik menjadi guru penggerak, calon guru penggerak di angkatan ini. Pada beliau saya belajar bahwa dengan berubah segalanya akan menjadi indah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Alim. Saya dari kelas 10E dan saya di sini ingin memberikan kesan saya terhadap salah satu guru yang menurut saya sangat super ya. Karena dengan dalam caranya mengajar di kelas, bagaimana berinteraksi dengan muridnya itu baik sekali dan membuat saya tertarik gitu dengan pembelajaran ini. Sebelumnya saya mungkin tidak terlalu tertarik dengan informatika khususnya, tapi setelah melihat bagaimana cara ibu ini mengajar, dari mungkin materi yang menurut saya tidak menarik, kurang menarik, saya menjadi tertarik gitu. Mungkin itu salah satu faktornya ya karena gurunya, karena cara pengajarannya yang cukup seru dan bagaimana interaksinya dengan murid-murid, saya menjadi tertarik dengan informatika. Demikian paparan aksi nyata dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semuanya.